Bab 771. Mereka masing-masing juga mendapat dukungan dari beberapa anggota inti keluarga. Ini tidak sepihak patriark keluarga, Delmon, juga sedikit ragu-ragu. Keputusan ini terkait dengan jalan yang akan diambil keluarga di masa depan. Karena itu, dia harus berhati-hati. Selain itu, beberapa tetua dalam keluarga menjelaskan bahwa mereka sudah tua dan tidak berhubungan dengan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi terlibat dalam urusan keluarga. Kini, inti keluarga hanya bisa berdiskusi dan memutuskan sendiri. Raymond, katakan padaku apa yang kamu pikirkan, kata Delmon, menatap Raymond, orang nomor satu di antara generasi muda keluarga raja. Ketika Raymond mendengar Delmon memanggilnya, dia berdiri dan berkata, "Kakek, saya pikir kita bisa menggabungkan pendapat Paman Cameron dan Paman Augustus. Karena Summerland menginginkan orang, maka kami akan mengirimkan beberapa orang dengan kekuatan biasa untuk menjaga kekuatan keluarga sebanyak mungkin. Kemudian, kita dapat bergabung dengan kekuatan kuat lainnya tergantung pada situasinya. Jika Summerland memiliki cara tersembunyi, maka yang terbaik adalah dapat menahan penyelidikan dari kekuatan besar yang dipimpin oleh keluarga Haran. Kami berkontribusi paling banyak di antara semua kekuatan tersembunyi, jadi mereka tidak bisa menyalahkan kami. Jika Summerland benar-benar mencapai titik kehancuran, kami akan mundur tepat waktu dan mencari cara lain. Dengan kekuatan keluarga raja, kita sama sekali tidak akan kesulitan melindungi diri kita sendiri jika kita bersatu dengan beberapa keluarga atau sekte yang kuat." Ya, sangat bagus. Apa yang dikatakan Raymond lebih disukai. Sebelum situasinya benar-benar jelas, tidak disarankan untuk memasang terlalu banyak taruhan. Jika kita menang tentu akan menguntungkan keluarga raja, tetapi jika kita kalah, yayasan keluarga raja yang berumur ribuan tahun juga akan terpengaruh, kata Delmon sambil mengangguk. Selama masa kritis ini, Delmon enggan bersikap terlalu radikal. Dengan gagasan untuk santai dan menjaga kebersihan hidungnya, dia menganggap itu akan baik-baik saja selama dia melindungi fondasi milenium keluarga raja selama masa pergolakan ini. Inti dari keluarga raja yang hadir semuanya menyatakan persetujuan mereka. Ini memang kompromi yang adil. Mereka tidak akan sepenuhnya menyinggung Summerland dan mereka bahkan dapat menarik diri tergantung pada situasinya. Baik Augustus maupun Cameron tidak keberatan. Rupanya, mereka juga merasa agak tidak mungkin bagi keluarga untuk pergi dengan pendapat mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka akan menerima kompromi yang dapat diterima semua orang. Keduanya adalah pesaing kuat untuk menjadi patriark generasi ini. Mengambil pendapat seseorang akan mempermalukan yang lain. Pada saat kritis ini, keluarga jelas tidak akan melakukan ini. Alasan mengapa Delmon masih menjadi patriark keluarga adalah karena dia takut seorang patriark baru akan memecah belah keluarga karena baik Augustus maupun Cameron masing-masing memiliki pendukungnya sendiri. Mereka hanya bisa menunggu sampai situasinya stabil sebelum mempertimbangkan patriark lain. Saat Delmon hendak membuat keputusan, suara wanita yang tajam tiba-tiba terdengar di aula. "Kakek, ada yang ingin kukatakan." Bab 772. Inti dari keluarga raja yang hadir melihat ke sumber suara. Orang yang berbicara adalah Selena, putri kesayangan Tuhan di antara generasi muda keluarga raja. Dia telah memenangkan cinta para tetua keluarga. Selena sedang memikirkan bagaimana meyakinkan keluarga untuk mendukung Summerland sepenuhnya. Dia berjanji pada David bahwa dia tidak akan mengekspos kekuatan David. Namun, dia tidak ingin keluarganya melewatkan kesempatan untuk berteman dengan David. Apakah David adalah salah satu mitos garis batas atau tidak, dia tidak tahu. Namun, dia bisa yakin bahwa David adalah kunci untuk menghadapi bencana di masa depan. Dia adalah Gatranker akhir di usia awal 20-an. Konsep apa ini? Kekuatan tempur terkuat dari keluarga raja hanyalah Gatranker yang terlambat, dan yang termuda di antara mereka adalah kakeknya Delmon. Dia sekarang berusia lebih dari 80 tahun. Dikatakan bahwa dia menerobos ke Gatrank terlambat lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia hanya menembus Gatrank terakhir pada usia 70 tahun, yang sudah sangat luar biasa dalam sejarah keluarga. David baru berusia awal 20-an dan telah mencapai kekuatan dari Gatranker yang terlambat. Selena merasa bahwa David dilahirkan untuk menghadapi malapetaka yang akan datang. Lebih penting lagi, David sekarang hanya menunjukkan kekuatan mendiang Gatranker. Siapa yang tahu di mana letak batas kekuatannya yang sebenarnya? Berdasarkan intuisi Selena, dia merasa ada sesuatu yang disembunyikan David, tetapi pada saat yang sama, itu terasa sangat luar biasa. Alasannya adalah jika kekuatan terbuka David satu tingkat lebih tinggi, maka dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik peringkat dewa tertinggi. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas yang hanya dimiliki oleh 5 kekuatan utama di dunia. Keluarga raja, keluarga dengan sejarah ribuan tahun, tidak memilikinya hingga hari ini. Dia hampir yakin bahwa Summerland memainkan permainan besar. Kelemahan yang mereka tunjukkan sekarang hanya untuk membingungkan dunia. Ini adalah waktu yang tepat untuk menjilat Summerland dan David. Hanya ada satu kesempatan. Sekali terlewatkan, akan terlambat untuk menyesal di kemudian hari.
Oleh karena itu, Selena memikirkannya dan berkata dengan tegas, "Kakek, saya berharap keluarga akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung tim disiplin Summerland, mendukung David, dan membantu Summerland menstabilkan situasi di negara ini. Percayalah, manfaat yang didapat keluarga pada akhirnya akan di luar imajinasi Anda. Ini adalah kesempatan bagi keluarga kami untuk lepas landas lagi, jadi jangan sampai terlewatkan." Setelah Selena mengatakan ini, semua inti keluarga raja di tempat kejadian terkejut, termasuk ayahnya, Augustus Spear, tidak ada upaya untuk mendukung Summerland sepenuhnya. Ini sepenuhnya akan mengikat keluarga raja dan Summerland bersama. Begitu Summerland tidak tahan lagi, keluarga raja juga akan sangat terlibat. Bahkan mungkin merusak fondasi keluarga raja yang bertahan ribuan tahun. Tidak peduli seberapa kuat keluarga raja, itu tidak bisa menjadi lawan dari 4 kekuatan besar lainnya di dunia. Itu karena mereka semua memiliki Gatranker puncak yang merupakan pembuat keputusan mereka, tetapi keluarga raja tidak akan menjadi pertaruhan besar. Kakak beradik Augustus dan Cameron telah berdebat meskipun pandangan mereka berbeda, tetapi mereka tidak berani mempertaruhkan seluruh keluarga dalam pertaruhan besar seperti yang dilakukan Selena. Akan sangat gila untuk melakukannya. Jika mereka ceroboh, seluruh keluarga raja akan hancur. Delmon menatap kosong ke arah Selena. Bab 773. Tidak hanya Delmon, tetapi semua inti dari keluarga raja yang hadir juga melihat putri yang diberkati dari keluarga raja ini. Mereka menemukan bahwa dia tidak bercanda. Sebaliknya, ada ekspresi yang sangat serius di wajahnya. "Selena, ambil kembali apa yang baru saja kamu katakan. Masalah keluarga seperti ini bukan sesuatu yang bisa didiskusikan oleh gadis sepertimu," Augustus mengingatkan. "Ayah, percayalah padaku, aku tidak akan bercanda dengan seluruh keluarga raja. Ini kesempatan kita. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi," kata Selena dengan serius. "Kamu," Augustus menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu karakter putrinya. Dia tidak akan mengatakan hal-hal yang tidak pasti seperti itu dengan sembrono. Karena dia berani mengatakannya, dia harus memiliki dasar untuk melakukannya. Dia tahu putrinya telah berhubungan dengan David di acara akbar orang-orang terpilih di Summerland. Dia mungkin telah menemukan sesuatu. "Selena, jika kamu ingin kami berusaha sekuat tenaga untuk mendukung Summerland dan David, kamu harus memberiku alasan." Bab terbaru setiap hari diperbarui hanya di www.infobak.com. Kunjungi www.infobak.com. Anda harus tahu bahwa begitu kami terikat dengan Summerland, akan sulit untuk mundur dan kami tidak akan memiliki jalan keluar. Delmon memandang Selena dan dikatakan. Selena juga sedikit cemas saat itu. Itu karena dia belum menemukan cara untuk meyakinkan Delmon. Dia tahu betapa kuatnya David. Namun, dia tidak bisa memberitahu mereka. "Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa meyakinkan kakek jika aku tidak mengatakannya." Semua orang menunggu jawaban Selena. Mereka ingin melihat apa alasan dia harus membuat keluarga mempertaruhkan segalanya. "Kakek, tolong percaya padaku." Selena menahan diri untuk waktu yang lama, hanya untuk mengatakan ini. "Aku percaya padamu, tapi ada begitu banyak orang di keluarga raja. Bagaimana mereka bisa mempercayai Anda? Ini bukan hanya tentang kita, tapi seluruh keluarga. Jika Anda ingin kami mendukung Summerland, Anda harus mengatakan sesuatu untuk meyakinkan semua orang. Jika Anda tidak bisa, maka saya minta maaf, saya tidak bisa menjanjikan ini kepada Anda," kata Delmon. Selena panik. Sebagai anggota keluarga raja, dia tidak bisa tidak berdaya melihat keluarga kehilangan kesempatan untuk lepas landas ini. "Kakek, itu karena aku sudah menjadi wanitanya David," kata Selena dengan wajah memerah. "Apa?" Anggota inti keluarga raja yang hadir semuanya memandang Selena dengan heran. Mereka tidak pernah menyangka Selena akan memberikan alasan seperti itu. Bahkan Augustus tidak memikirkannya. Putri yang dibesarkannya selama lebih dari 20 tahun diam-diam telah menjadi milik orang lain. Kapan ini terjadi? Mungkinkah itu terjadi menjelang akhir acara akbar orang-orang terpilih? Tidak heran dia tidak pergi bersamaku dan langsung pergi ke Dark Chapel. Tapi perkembangan ini agak terlalu cepat, bukan? David bajingan itu. Dia menipu putriku yang luar biasa secara rahasia. Meskipun Augustus memiliki pendapat yang tinggi tentang David, dia tidak dapat menerimanya sekarang. Apa yang kamu katakan?" Delmon bertanya, kembali ke akal sehatnya. "Kakek, aku sebenarnya wanita David sekarang, yang artinya David sekarang adalah menantu keluarga raja. Bahkan jika kita tidak membantunya sekarang, dengan hubungan ini, keluarga raja tidak dapat melarikan diri dan kita juga akan terlibat. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membantu Summerland melewati masa sulit ini agar kita tidak tertinggal dalam situasi tangkapan 22, kata Selena lantang. Sekarang sudah diputuskan. Dia memutuskan untuk berhati-hati demi keluarganya. Meskipun mereka mungkin tidak memahaminya sekarang, dia percaya bahwa tidak lama lagi seluruh keluarga akan berterima kasih padanya. Kamu bodoh. Delmon berkata dengan getir dan penuh kebencian.
Kakek, meski aku bodoh, kita tidak punya pilihan lain. Ditambah lagi, ketika keluarga mengirim saya ke acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, bukankah itu agar saya bisa menikah dengan orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland? Plus, David diakui sebagai orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland, jadi saya menyerang lebih dulu dan menang untuk menjadi wanitanya terlebih dahulu. Saya bertindak sesuai dengan pengaturan keluarga. Bab 774. Ketika David sangat sibuk, dia menerima kabar dari Julia. Keluarga raja mengirim Lusinan Master untuk membantu, dan di antara mereka bahkan ada 2 penjaga peringkat dewa. Hal ini membuat Daud sangat gembira. Dia tidak memiliki banyak harapan kali ini dia mengirim berita ke keluarga dan sekte besar yang tersembunyi. Lagi pula, situasi di Summerland dapat dilihat sekilas, dan mereka hampir mencapai garis akhir. Dapat dimengerti juga bahwa kekuatan tersembunyi utama memilih untuk melindungi diri mereka sendiri. Namun, keluarga raja memberinya kejutan besar. Ada sangat sedikit keluarga yang berbakti kepada rakyat. Setelah situasi stabil, dia pasti akan memberikan keuntungan yang cukup bagi keluarga raja. Aku tidak bisa mengecewakan keluarga yang begitu teliti, pikir David dalam hati. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam keluarga raja. Bukan karena keluarga itu berbakti kepada orang-orang. Bab terbaru setiap hari diperbarui hanya di www.infobak.com. Kunjungi www.infobak.com. Selena yang mengarang hubungan mereka dengan imbalan dukungan dari keluarga raja. Seperti yang dikatakan Selena, kepada mereka, dia sudah menjalin hubungan dengan David. Oleh karena itu, Daud adalah menantu dari keluarga raja. Pada saat yang sama, David juga menjadi kapten tim disiplin Summerland. Dengan hubungan ini, meskipun keluarga raja tidak ingin membantu Summerland, mereka perlu membantu David. Ya, ini harus dianggap sebagai keluarga istri yang menghidupi menantunya. Jika David tahu cerita di dalamnya, dia akan melompat marah. Aku bercinta dengan Gatranker Puncak, pembangkit tenaga listrik tertinggi, namun aku harus mengorbankan daya tarik seksku untuk mendapatkan dukungan. Sungguh penghinaan. Ini akan mempermalukan semua Gatranker Puncak. Lusinan Master dari keluarga raja dibagi menjadi puluhan tim sebelum dikirim ke seluruh Summerland. Augustus juga termasuk di antara mereka yang dikirim untuk mendukungnya. Dia ingin menemukan David secara langsung dan memberi pelajaran pada anak ini. David diam-diam mencuri gadis kecilnya yang berharga darinya. Namun, mengingat David juga merupakan wali peringkat dewa, dan pertarungan akan menyebabkan keributan besar, akhirnya, Augustus memutuskan untuk membatalkannya. Intinya adalah dia mungkin tidak menang melawan David. Keterampilan medis David luar biasa. Jika dia ditipu pada saat itu, dia akan benar-benar dipermalukan. Ayah mertua menderita kerugian di depan menantu laki-lakinya. Dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri seperti itu. Dia akan memikirkan hal ini di masa depan. Bagaimanapun, dia ingat kebencian terhadap David ini. Saat situasi sudah stabil, dia akan mengajak Selena menemui David. David seharusnya tidak berani melawan saat itu. Baiklah, sudah beres. Pembubaran orang-orang dari keluarga raja segera meredakan tekanan David, dan situasi di Summerland berangsur-angsur menjadi stabil. Tidak ada lagi kekurangan tenaga kerja. Lagi pula, keluarga Dominic dan Star Alliance juga memiliki tenaga yang terbatas, dan mereka tidak berani tampil terang-terangan, jadi mereka hanya bisa berkembang secara rahasia. Dengan pelajaran dari Fragrant City, mereka tidak berani lagi mengirim penjaga Gatrank. Mereka hanya akan mengirim beberapa orang lemah mereka untuk mendatangkan malapetaka. Penjaga Gatrank adalah andalan kekuatan, dan kematian 2 orang sekaligus telah sangat merusak fondasi keluarga Dominic. Tidak akan ada lagi korban jiwa, jika tidak, keluarga Dominic akan hancur bahkan sebelum malapetaka itu tiba. Tanpa ancaman dari para penjaga, David mengirim 5,5 jalan ke Gatrankers. Seluruh Summerland perlahan kembali normal. Meskipun masih ada beberapa trik kecil yang terjadi dalam kegelapan, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. 2 hari berlalu dengan cepat. Hari ketiga tiba. Itu juga merupakan hari terakhir kesepakatan David dan Mason. Jika keluarga Haran tidak bertindak hari ini, Mason secara pribadi akan mendatangi mereka dan menghancurkan keluarga tersebut, mengejutkan kekuatan besar sambil menstabilkan situasi yang goyah di Summerland. Sementara itu, David punya rencana di benaknya. Jika Mason mengungkap rahasianya, dia akan segera bertindak. Sudah waktunya untuk menunjukkan taringnya. Kalau tidak, semua orang akan berpikir bahwa David lemah. Mereka bahkan berani mengancam Miss Pearl dengan identitas mereka. Keluarga Mosley sangat berani. Dia bahkan tidak tega membuat Miss Pearl menangis, tetapi keluarga Mosley berani membuat Miss Pearl menangis sepanjang malam. Sialan. Alasan mengapa dia tidak membunuh Walt di tempat hari itu adalah karena terlalu mudah untuk membunuhnya secara langsung. David ingin membuat Walt merasa putus asa. Dia ingin dia mati dalam keputusasaan dan rasa sakit. Hanya ini yang akan meredam amarah di hatinya.
Saat itu malam hari di hari terakhir. David diam-diam terbang ke Falconia semalaman. Kali ini, dia tidak terbang dengan jet pribadi. Sebaliknya, dia mengubah identitasnya dan naik pesawat penumpang. 13 setelah tiba di Falconia, David mengatur ulang dirinya sendiri. Setelah dia melihat bahwa dia memiliki 5.978 poin mewah, senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia tidur nyenyak. Keesokan paginya, sebuah pesan membombardir seluruh dunia. Keluarga Haran membentuk tim yang kuat dan menakutkan dengan kekuatan utama dunia. Setelah mereka pergi ke Summerland untuk membalas dendam, mereka menderita banyak korban. Ada 4 Gatranker akhir dan 8 Mid Gatranker dalam tim. Hasil akhir dari penyelidikan Summerland kali ini adalah kematian 2 Gatranker akhir dan 5 Mid Gatranker. Harga ini tidak terlalu besar. Namun, menurut mereka yang kembali hidup, Mason sama sekali tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi kekuatannya masih di puncaknya. Pertempuran antara kedua belah pihak berakhir dengan kekalahan telak. Tim mereka, yang dikagumi oleh dunia, tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Alasan mereka bisa hidup kembali bukanlah karena mereka memenangkan pertempuran. Sebaliknya, mereka melarikan diri ketika mereka melihat situasi semakin memburuk. Itu sebabnya mereka bisa hidup kembali. Sebuah batu yang dilempar menimbulkan 1000 riak. Semua kekuatan di dunia terguncang. Apakah ini kekuatan dari puncak tertinggi Gatrank Powerhouse? Itu sangat menakutkan sehingga mengejutkan banyak orang. Ini juga pertama kalinya seorang Gatranker puncak sepenuhnya menunjukkan kekuatannya di depan banyak orang. 4 Gatranker akhir dan 8 Mid Gatranker hanya bisa dimusnahkan. Ketakutan memenuhi setiap kekuatan yang memata-matai Summerland. Mereka takut menjadi sasaran master tak tertandingi seperti Mason. Begitu berita ini tersiar, semua orang berperilaku sendiri. Keluarga Dominic dan Star Alliance tidak sabar untuk menggali lubang untuk bersembunyi. Beberapa pasukan mengincar Summerland dengan cepat maju untuk meminta maaf. Negara-negara kecil dan menengah yang pernah meninggalkan kendali Summerland mulai menyerahkan segalanya untuk kembali mengandalkan Summerland. Summerland masih memiliki warisan seperti itu. Tidak ada tempat yang lebih aman di dunia selain mengandalkan Summerland. Pada saat ini, dunia tiba-tiba menyadari bahwa Summerland sedang memasang jebakan dan mereka menunggu keluarga Haran jatuh ke dalamnya. Terlebih lagi, keluarga Haran telah jatuh ke dalamnya dengan patuh. Mereka tidak hanya jatuh ke dalam perangkap, tetapi mereka juga bahkan memimpin kekuatan besar lainnya ke dalam perangkap juga. Semua kekuatan meratapi fakta bahwa Mason sangat ahli dalam tipu daya. Dia tidak hanya mengumumkan kepulangannya, dia juga menakuti banyak orang. Kekuatan puncak Gatranker begitu menakutkan. Bab 775. David masih tertidur ketika dia dibangunkan oleh telepon. Setelah dia mengangkatnya, dia melihat bahwa itu adalah telepon dari Julia. Dia menjawab telepon. Julia memberitahu David tentang serangan keluarga Haran di Summerland tadi malam. Pada akhirnya, Mason mengalahkan mereka semua sendirian dan rekornya luar biasa. Keluarga Haran dan pasukannya yang tersisa menderita kerugian besar. Itu mengguncang seluruh dunia dalam satu gerakan dan membuat semua orang ternganga. Setelah dia menutup telepon dengan Julia, David terkejut. Bagaimanapun, keluarga Haran masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang di hari terakhir pengangkatannya dengan Mason. Rencana Mason berhasil diselesaikan. Dia membunuh 2 Gatranker akhir dan 5 Mid Gatranker dari pasukan lawan. Ini memang cukup mengejutkan dunia. Namun, menurut David, itu masih belum cukup. Dia harus menyalakan api lain sendiri. Dia ingin semua kekuatan yang mengamati Summerland melihat bahwa naga Summerland bukanlah sesuatu yang bisa diintip oleh anak laki-laki kecil seperti mereka. Dia bangun dan mandi. Setelah dia sarapan sederhana, dia kembali ke kamarnya. Dia membuka panel sistem dan melihat bahwa poin mewahnya telah mencapai 6.012 poin. Dia tidak ragu untuk menambahkan semua 6.000 poin ke kekuatan pikirannya. Kekuatan pikirannya kemudian melejit langsung dari God level 1 ke God level 7. Fisiknya masih pada batas level dewa. Jika dia memiliki 3.000 poin mewah lagi, David dapat meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat dewa 10, yang merupakan batas level dewa. Pada saat itu, di bawah pengaruh fisik dan kekuatan pikirannya yang berlipat ganda, dia akan melampaui peringkat dewa puncak dan mengambil langkah kecil lainnya, mencapai ketinggian yang belum pernah dicapai oleh siapapun di dunia sejauh ini. Adapun level apa itu? Dia tidak tahu. Mason mungkin juga tidak tahu. Itu karena belum ada yang mencapai tahap ini sebelumnya, dan dia, David Liddell, akan membuat sejarah. Bab terbaru setiap hari diperbarui hanya di www.infobak.com. Kunjungi www.infobak.com. Dia ingin maju dari semua orang dan menjelajahi jalan yang tidak diketahui ini. Kemudian, dia akan terus berjalan. David tidak tahu bahwa keberadaan di luar puncak Gatrank telah terbangun di dunia. Dia selalu percaya bahwa puncak Gatrank adalah kekuatan tempur terkuat di bumi saat ini.
Selain itu, dia akan melampaui keberadaan terkuat ini dan menjadi satu-satunya entitas yang memegang kekuatan ini di dunia. 3.000 poin mewah. Menurut tingkat kenaikan poin mewah saat ini, itu akan segera tercapai. Namun, dia memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan sekarang. Setelah meningkatkan kekuatan pikiran, David menutup matanya. Dia dengan hati-hati mengalami perubahan yang ditimbulkan oleh kekuatan pikiran yang meroket dan kemudian perlahan beradaptasi dengannya. Kekuatan pikiran yang meroket akan membuatnya sakit kepala jangka pendek. Karena itu, dia perlu waktu untuk meredakannya. Waktu berlalu dengan lambat. Setelah 1 jam, David membuka matanya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh kekuatan pikiran yang meroket. David berdiri, menggerakkan tubuhnya, dan berjalan keluar dari hotel. Dia menyewa mobil, mengeluarkan ponselnya, dan melihat peta. Setelah dia menentukan arah, dia pergi ke tempat tujuan. 3 jam kemudian, David pergi ke tempat yang sunyi dan terpencil. Beberapa kilometer di depan adalah kediaman salah satu dari 5 kekuatan utama dunia, keluarga Mosley. Bab 776. Kastil kuno dan misterius. Ini juga tempat tinggal para eksekutif inti keluarga Mosley. Seorang ranker dewa puncak dari keluarga Mosley juga tinggal di sini. David memakai topeng milik Silverface. Hari ini, sebagai wajah perak, dia akan memasuki kediaman keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan besar dunia, untuk melihat apakah tempat itu berbahaya dan sekuat yang dikatakan legenda. Pada saat yang sama, dia juga akan membalaskan dendam Nona Pearl dan dirinya sendiri. Setelah memakai topeng, aura David berubah, dan matanya menjadi lebih tajam. Dia tidak bisa mengendarai mobilnya di dalam. Ada penghalang yang dipasang oleh keluarga Mosley di depan. Sebagai salah satu dari 5 kekuatan utama di dunia, rumah utama keluarga Mosley secara alami dijaga ketat. David keluar dari mobil dan tubuhnya melayang ke udara. Dia langsung naik ke ketinggian beberapa ratus meter. Saat dia melihat kastil besar di kejauhan, dia seperti binatang buas raksasa yang membuka mulutnya untuk melahap semua yang ada di sekitarnya. Sudut mulut David terangkat di bawah topeng, memperlihatkan senyum aneh. Tahan amarahku, keluarga Mosley. Ledakan. Pada saat yang sama, energi di sekitar tubuhnya meningkat secara ekstrim. Awan di langit terguncang. Tubuh David seperti cangkang yang baru saja ditembakkan, bergegas menuju kastil besar dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa detik, ledakan. Suara besar bergema di langit seperti guntur tiba-tiba. Itu tidak bubar bahkan setelah waktu yang lama. Sebagian besar kediaman utama kediaman keluarga Mosley runtuh dan keluarga itu gempar. Serangan musuh. Serangan musuh. Alarm berbunyi dan jeritan bisa terdengar. Beraninya kamu menyerang keluarga Mosley. Kamu sangat berani. Aku tidak hanya akan menghancurkanmu berkeping-keping, tetapi aku juga akan memusnahkan seluruh keluargamu. Paolo, patriark keluarga Mosley, berkata dengan suara yang kuat. Siapapun kamu, karena kamu berani masuk ke kediamanku, kamu hanya akan memiliki satu akhir, dan itu adalah kematian. Bab terbaru setiap hari diperbarui hanya di www.infobak.com. Kunjungi www.infobak.com. Tidak hanya Anda akan mati, tetapi semua orang yang terkait dengan Anda akan mati karena Anda. Kemuliaan keluarga Mosley tidak dapat diganggu-gugat, kata suara lain yang dalam dan nyaring. Keduanya adalah satu-satunya 2 Gatranker yang tersisa di keluarga Mosley. Adapun Gael yang juga merupakan almarhum Gatranker, dia telah menyelidiki Summerland dengan keluarga Haran dan sayangnya, telah mati di tangan Mason. Kehilangan Gatranker yang terlambat agak tak tertahankan, bahkan jika keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan utama terkuat di dunia. Lagi pula, bahkan ketika datang ke 5 kekuatan utama, Gatranker yang terlambat sudah menjadi kekuatan tempur terkuat yang mereka miliki. Seluruh keluarga mereka masih dalam keadaan marah dan mereka tidak punya tempat untuk curhat. Sekarang, ada orang yang sama sekali tidak menghormati keluarga Mosley dan berani menyerang kediaman utama Mosley. Mereka hanya mengejar kematian. Haha, kupikir ini adalah tempat yang berbahaya, tapi keluargamu biasa saja. Saya akan mencapai prestasi luar biasa hari ini. Apa yang dapat Anda lakukan tentang itu? David tertawa dan berkata. Bum 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 bum. Segera, beberapa suara keras terdengar. Buntut yang kuat menyebabkan bangunan tempat tinggal utama runtuh seluruhnya. Bawahan keluarga yang tak terhitung jumlahnya terluka setelahnya, sementara beberapa bahkan meninggal. Ah! Suara sedih bisa terdengar. Kamu adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi peringkat dewa. Kamu siapa? Mengapa kamu menyerang keluargaku? Almarhum Gatranker dari keluarga Mosley menangis ketakutan. Oh tidak, itu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa tertinggi. Semuanya, lari dan jangan melawannya secara langsung. Minta Tuan Tua untuk datang ke sini. Hanya dia yang bisa mengalahkan Gatranker puncak, suara mendesak Paolo bergema di seluruh kastil.
Bab terbaru setiap hari diperbarui hanya di www.infobak.com. Kunjungi www.infobak.com. Ketika semua orang mendengar bahwa penyusup adalah Gutranker Puncak, orang-orang yang bersiap untuk menyerang David semuanya tertegun di tempat. Ketika mereka sadar kembali, mereka melarikan diri dari tempat kejadian. Benar-benar lelucon. Dengan kekuatan mereka, bukankah mereka akan meminta kematian jika mereka mengepung dan menyerang puncak? Gutranker. Apakah mereka tidak mendengar bahwa dua almarhum Gutranker dalam keluarga itu bahkan bukan lawannya? Jika mereka pergi untuk menyerangnya, mereka akan melakukan bunuh diri. Melindungi diri mereka sendiri akan menjadi lebih penting sekarang. Bab 777. Haha, hanya itu yang kamu punya. Sepertinya salah satu dari 5 kekuatan besar teratas di dunia agak tidak layak namanya. David tertawa sinis dan berkata dengan lantang. Tuan tua, tolong keluar dan bunuh bajingan ini untuk mempertahankan kejayaan keluarga Mosley, teriak Paolo. Tuan tua, tolong keluar dan bunuh bajingan ini untuk menjaga kemuliaan keluarga Mosley, teriak semua orang bersama Paolo, kepala keluarga-keluarga. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemuliaan keluarga Mosley, kalian hanya sekelompok makhluk yang tidak berguna, kata David bercanda. Sungguh lancang. Kamu siapa? Beraninya kau datang ke kediamanku untuk bertindak sembrono. Sebuah suara tua datang dari tanah. Ledakan. Ledakan keras mengikuti sebuah sosok bergegas keluar dari tanah dan melayang di udara. Ini adalah seorang pria tua dengan rambut beruban. Dia adalah satu-satunya ranker dewa puncak dalam keluarga Mosley, Marlon Mosley. Marlon menatap David yang memakai topeng tidak jauh darinya. Dia sedikit bingung. Dia tahu semua Gutranker puncak di bumi, tapi David tidak cocok dengan profil siapapun. Kapan puncak Gutranker lainnya muncul? Tidak ada yang memberitahunya tentang ini. Akhirnya, lawan yang layak. Marlon, izinkan saya melihat apakah Anda, seorang ranker dewa puncak, layak atas nama Anda. Setelah David selesai berbicara, dia langsung menyerbu Marlon. Marlon tidak menyangka David akan bertindak secepat itu. Dia ingin bertanya tentang identitas David. Namun, David tidak memberinya kehormatan ini. Ditambah lagi, sepertinya dia ingin memusnahkan keluarga Mosley. Jika itu masalahnya, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sudah lama sejak dia terakhir bertarung. Apakah orang-orang di bumi ini melupakan Marlon Mosley? Yah, dia akan membuat dunia tahu ketakutan sekali lagi. David hanyalah seorang ranker dewa puncak yang baru muncul. Marlon ingin memberitahunya bahwa meskipun mereka berdua adalah ranker dewa puncak, masih ada perbedaan di antara mereka. Marlon pun bergegas menuju David. Ledakan. Suara beberapa kali lebih keras dari yang sebelumnya bisa didengar. Dua puncak Gutranker bertabrakan dengan kekuatan penuh. Kekuatan yang tercipta dari ini jauh lebih besar daripada saat David bergerak sendirian. Buntut yang dibuat juga beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Itu langsung meruntuhkan kastil yang sudah rusak berat ke tanah. Anggota keluarga Mosley yang tak terhitung jumlahnya meratap kesakitan. Buntut yang datang dari tabrakan para ranker dewa puncak bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Yang berada di alam bawah langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Kamu keparat, kamu mencari kematian, teriak Marlon marah. Saat melihat keadaan tragis keluarga Mosley, dia langsung mengerti motif David. Dia ingin menggunakan akibat dari pertarungan mereka untuk menghancurkan seluruh keluarga Mosley. Jika mereka terus bertarung di sini, tidak banyak orang dalam keluarga yang bisa selamat dari efeknya. Melihat kediaman utama berusia 100 tahun yang telah rata dengan tanah, Marlon mulai mendidih. Tidak peduli hasil dari pertarungan ini, keluarganya pasti akan sangat terhina. Dia harus membuat pihak lain membayar. Haha, Marlon, kamu biasa saja. Keluarga Mosley tidak layak menjadi salah satu dari 5 kekuatan besar dunia, David tertawa dan berkata. Ledakan. Marlon mengeluarkan semburan energi dan tubuhnya terangkat ke awan. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung di udara. Kalimatnya menggantung di udara. Sesuai keinginan kamu. Bab 778. Setelah David selesai berbicara, dia naik ke langit tanpa rasa takut. Pada saat ini, anggota keluarga Mosley yang tersisa merangkak keluar dari reruntuhan satu demi satu. Paolo memandangi rumah leluhur yang telah rata dengan tanah, terlalu sedih untuk menangis. Sial, masalah baru muncul sebelum yang lama diselesaikan. Kami hanya kehilangan Gutranker yang terlambat tadi malam. Hari ini, kita diserang oleh Gutranker puncak. Bahkan rumah leluhur keluarga yang berusia 100 tahun dihancurkan. Siapa yang disinggung keluarga Mosley? Paolo merasakan dorongan untuk mengutuk. Oh tidak. Keluarga Mosley hancur. Buho. Kami telah mengecewakan leluhur keluarga Mosley. Huhu. Huhu. Seluruh tempat menangis. Ketika anggota keluarga Mosley yang masih hidup melihat hal ini, kesedihan di hati mereka seketika melonjak. Tanda hubung. Paolo juga ingin menangis. Dia adalah patriark keluarga Mosley saat ini.
Sekarang, kediaman utama keluarga Mosley telah menjadi seperti ini. Kemuliaan keluarga Mosley telah hilang. Dialah yang telah mengecewakan leluhur keluarga Mosley. Untuk apa kamu menangis? Kita bisa membangun kembali keluarga setelah kita kehilangannya. Jika tuan tua masih di sini, keluarga Mosley tidak akan pernah runtuh. Kami masih salah satu dari 5 kekuatan besar dunia, Paolo mengomel keras. Ya, Grandmaster masih ada. Kami masih punya kesempatan. Kata-kata Paolo membangunkan orang-orang yang hadir. Semua orang menatap langit bersama. Ledakan. Suara keras datang dari langit. Jelas, dua puncak Gatranker telah mulai bertarung. Di langit di antara awan, David dan Marlon berdiri berhadapan. Siapa kamu? Anda tidak termasuk Gatranker puncak jadul, dan kekuatan Anda tidak terlihat seperti puncak Gatranker yang baru muncul. Marlon menatap David dan bertanya. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. David tidak menjawab Marlon. Dia langsung bergegas untuk melawan Marlon. Bum bum bum. Buk buk. Pukul 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 pukul. Semua jenis suara tabrakan yang keras bergema di langit. Bahkan awan tebal tersebar dari getaran. Marlon telah menjadi ranker Dewa Puncak selama beberapa dekade. Dia dianggap cukup kuat di antara para ranker Dewa Puncak. Sementara itu, setelah David meningkatkan kekuatan pikirannya ke level Dewa 7, dia telah mencapai puncak peringkat Dewa dan akan pindah ke alam berikutnya. Berdasarkan ranah mereka, David lebih unggul dari Marlon. Marlon memiliki lebih banyak pengalaman tempur, tetapi David memiliki kekuatan pikiran yang kuat dan garis pemikiran yang lebih tajam. Keduanya tidak menggunakan senjata apapun. Karena itu, David selalu berada di atas angin. Marlon menjadi semakin ngeri. Gatranker puncak yang belum pernah dia lihat sebelumnya ini begitu kuat. Dia telah menyendiri selama bertahun-tahun, jadi apakah dunia telah berubah? Namun, sesekali, Paolo akan melaporkan kepadanya semua peristiwa besar yang terjadi di dunia. Dia belum pernah mendengar tentang Gatranker puncak yang begitu kuat. David menjadi tanpa ampun, dan keberaniannya tumbuh saat pertempuran berlangsung. Tidak hanya dia seorang ranker Dewa Puncak, tetapi dia juga seseorang yang mengetahui pengobatan tradisional kuno Summerland. Dia akan selalu menyerang titik lemah lawannya dan kemudian menggunakan berbagai titik kuat tubuhnya untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, Marlon menjadi semakin tidak mampu menahan metode pertarungan ini. Menanggung luka besar sebagai ganti mendaratkan pukulan kecil. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati di sini. Bab 779. Marlon akhirnya mengandalkan pengalaman tempurnya yang kaya untuk menemukan kekurangan dalam gaya David. Dia menahan pukulan berat dari David dan mendorong telapak tangannya ke dada David. David terlempar terbang, Marlon juga terlempar ke tanah oleh David, menabrak tanah dengan kecepatan tinggi. Ledakan. Marlon jatuh ke tanah. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menciptakan kawah besar yang dalam di tanah. Batuk batuk batuk, Marlon terbatuk hebat, memuntahkan seteguk darah, dan terbang keluar dari lubang. Dalam pertempuran barusan, dia terluka parah oleh gaya bertarung David yang sembrono di mana dia akan melakukan pukulan kecil untuk melakukan pukulan besar sendiri. Pada akhirnya, ia malah mengalami pukulan berat dari David. Sekarang, dia tidak bisa menahan lukanya saat dia memuntahkan seteguk darah yang telah menggenang di hatinya. Namun, tubuh ranker Dewa Puncak sangat kuat. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa pemulihan, dan ini tidak menggoyahkan fondasinya. Marlon baru saja terbang keluar dari lubang yang dalam ketika sesosok tubuh datang dari langit dengan kecepatan tinggi. Dia juga tidak berharap David pulih begitu cepat setelah dia membantingnya di dada. Selain itu, sepertinya dia tidak akan menyerah dan ingin terus berjuang. Meskipun dia sedikit lebih lemah dari David, sangat tidak mungkin bagi David untuk membunuhnya. Tidak ada pihak yang akan menang sebagai hasilnya. Paling-paling, dia akan terluka parah. Tetap saja, sudah terlambat untuk memikirkan hal ini sekarang. Serangan David semakin mendekat, dan Marlon hanya bisa mengambil posisi bertahan. Ledakan. Suara keras lainnya. Marlon dipukul kembali ke lubang yang dalam oleh David. Gelombang kejut yang kuat menyebar sekali lagi, melukai dan membunuh anggota keluarga Mosley yang menonton dari satu sisi. Ratapan dan tangisan meletus dari tempat kejadian. David mencapai target sekaligus dan tidak berlama-lama sebelum meninggalkan tempat kejadian dengan cepat. Hahaha, keluarga Mosley biasa saja, bahkan puncak Gatranker biasa saja. Marlon, lebih baik kau bersiap untuk lain kali aku datang untuk mengambil nyawamu. Kami masih memiliki hutang yang belum diselesaikan, keluarga Mosley. David pergi, meninggalkan tawanya bergema di udara. Keluarga Mosley benar-benar dipermalukan. David mendobrak kediaman Mosley, salah satu dari 5 kekuatan teratas di dunia, seorang diri, menyebabkan korban yang tak terhitung jumlahnya dan meruntuhkan kediaman utama hingga rata dengan tanah. Dia bahkan melukai Marlon dengan serius, Gatranker puncak yang telah lama berdiri. Rekor ini jauh lebih baik dari rekor Mason tadi malam.
Jika pertempuran Mason tadi malam setara dengan melempar batu ke danau yang tenang untuk menyebabkan riak yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian tindakan David menerobos kediaman Mosley sendirian hari ini setara dengan melemparkan muatan kedalaman ke danau yang riaknya belum menghilang. Itu menyebabkan danau menjadi bergolak dan menyebabkan percikan yang tingginya lebih dari 10 meter. Kediaman utama keluarga Mosley diratakan dengan tanah dan berita bahwa Marlon terluka parah segera menyebar ke seluruh dunia. Jika seseorang bisa menjadi salah satu kekuatan utama, maka secara alami, mereka tidak akan mengabaikan informasi apapun. Oleh karena itu, setiap kekuatan besar di dunia akan mendedikasikan personel untuk mengumpulkan intelijen. Kediaman utama Mosley diratakan dengan tanah. Peristiwa besar ini tidak bisa disembunyikan. Yang pertama menerima berita tentu saja adalah 4 kekuatan utama lainnya. Mason sedang duduk di kursi rotannya, menikmati pijatan bahu Julia. Telepon pribadinya berdering. Ketika dia menjawab teleponnya dan mendengar berita ini, lelaki tua ini yang telah melalui peristiwa besar yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengalami begitu banyak pengalaman duniawi tidak bisa berkata apa-apa. Seorang ranker Dewa Puncak dalam topeng masuk ke kediaman Mosley sendirian dan mendatangkan malapetaka yang begitu besar. Menurut intelijen, pria bertopeng ini adalah Kapten Wajah Perak dari Tentara Bayaran Api Merah Jubah Gelap. Siapakah Wajah Perak itu? Bukan Daud. Bab 780. David sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng. Berapa umurnya? Apakah dia bahkan 25? Ini benar-benar luar biasa. Ditambah lagi, dia bisa sangat melukai Marlon, seorang ranker Dewa Puncak yang telah terkenal selama beberapa dekade. Kekuatan David diperkirakan hampir mencapai puncaknya. Dengan kata lain, kekuatan David telah melampaui kekuatanku. Hahaha. Tuhan memberkati Summerland. Tuhan memberkati Summerland. Mason tertawa terbahak-bahak. Daud memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, bahkan jika Mason meninggal beberapa tahun kemudian, Summerland tetap tak tertembus. Tidak ada yang berani mengincar Summerland lagi. Apalagi David masih muda, sangat muda. Dia bisa hidup sangat lama. Mungkin dia bisa mematahkan belenggu dan maju lebih jauh. Kakek, apa yang membuatmu begitu bahagia? Tanya Julia penasaran. Julia, kabar baik. Ini berita yang sangat menggembirakan. Mason menjawab sambil tersenyum. Baru apa yang bagus? Katakan padaku agar aku juga bisa bahagia. Keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan utama dunia, diratakan dengan tanah, dan Marlon, seorang ranker Dewa Puncak, juga terluka parah. Apa? Julia sangat terkejut di dalam. Tentu saja, dia mengenal keluarga Mosley. Dapat dikatakan bahwa dia mengetahui semua kekuatan populer di dunia dan telah mempelajarinya secara mendalam. Bagaimana kekuatan yang begitu mengerikan bisa diratakan dengan tanah? Siapa yang bisa melukai serius Marlon yang menjadi God Ranker puncak beberapa dekade yang lalu? Apakah ini lelucon? Kakek buyut, kamu tidak bercanda, kan? Julia menghentikan pijatan dan bertanya dengan heran. Apakah kamu pikir aku akan membuat lelucon seperti ini? Saya baru saja mendapat kabar, jadi itu pasti benar. Saya mengerti. Julia mengerti di dalam hatinya. Tidak heran kakek buyutnya tertawa begitu bahagia. Keluarga Mosley juga merupakan salah satu kekuatan penentang Summerland. Jika mereka menderita kerusakan besar, maka tentu saja itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Saya tertawa sangat bahagia bukan hanya karena keluarga Mosley menderita kerugian besar, tambah Mason. Apalagi yang bisa membuatmu bahagia? Julia terus bertanya, itu karena orang yang menyebabkan kerusakan. Siapa? Kau juga mengenalnya, dan akhir-akhir ini kau sering berinteraksi dengannya. Julia tertegun. Saya tahu dia. Aku juga sering berinteraksi dengannya akhir-akhir ini. Siapa? Sosok muda tiba-tiba muncul di hati Julia. Tidak mungkin. Berapa umurnya? Tapi selain dia, tidak mungkin ada orang lain. Apakah itu David? Tanya Julia penuh selidik. Tepatnya, Mason tertawa dan menjawab. Bagaimana mungkin? Berapa umur Daud? Bagaimana dia bisa menyakiti Marlon, seseorang yang menjadi God Ranker puncak beberapa dekade yang lalu? Tanya Julia, kehilangan suaranya. Ini terlalu sulit dipercaya. Sudah sangat mengejutkan bahwa David memiliki kekuatan wali God Rank. Sekarang, dia diberitahu bahwa David sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa dan bahwa dia. Bahkan Marlon yang terluka parah, pembangkit tenaga listrik tertinggi lainnya. Dengan kata lain, David hampir sejajar dengan kakek buyutnya, Mason. Julia melebarkan matanya saat otaknya berjuang untuk memproses ini. Aku juga tidak berpikir itu mungkin, tapi itu kenyataannya. David adalah orang yang menyakiti keluarga Mosley. Tuhan memberkati Summerland. Bersambung. Bab 781. Kakek buyut, karena kamu mengatakan bahwa David adalah orang yang merusak keluarga Mosley, bukankah itu berarti dia memiliki level yang sama denganmu? Tanya Julia tidak percaya.
Dia lebih dari itu. Jika itu aku pasti tidak akan bisa mencapai rekornya. Jika tebakanku benar, kekuatan David hampir mencapai puncaknya, jawab Mason dengan senyum di wajahnya. Itu berarti dia lebih baik darimu sekarang. Julia bertanya, melebarkan matanya yang besar dan indah. Iya, dia telah melampaui saya benar-benar tidak dapat membayangkan. David telah mencapai tahap ini pada usia yang begitu muda, tetapi kesenjangan kekuatan antara puncak God Rank tidak terlalu besar. Dia bisa mengalahkan, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Lawan. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak God Rank hanya dapat diperingkatkan di antara 5 kekuatan utama. Kakek buyut, bagaimana menurutmu David melakukannya? Dia baru berusia 22 tahun. Bagaimana mungkin dia mencapai titik ini? Seru Julia. Hanya ada satu penjelasan. David lahir untuk era besar ini. Jika kita ingin menyelesaikan bencana di masa depan, David adalah orang yang paling kritis. Karena itu, Anda harus mengalahkan David, kata Mason serius. Tapi David telah mencapai ketinggian seperti itu sekarang dan saya hanya orang biasa, jadi bagaimana dia bisa menyukai saya? Julia berkata dengan suara rendah. Julia, aku telah melihat ke dalam David. Pacarnya saat ini adalah orang biasa sepertimu, dan mereka berdua memiliki hubungan yang baik. Namun, David telah mencapai puncak peringkat dewa dan fisiknya sangat kuat. Seorang wanita normal tidak bisa memuaskannya dalam beberapa hal, dan David adalah pemuda berdarah panas, jadi saya yakin Anda akan memiliki kesempatan. Kakek buyut, apa yang kamu katakan? Jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan mengabaikanmu. Setelah Julia selesai berbicara, dia hendak berbalik dan memasuki ruangan dengan wajah memerah. Dia sangat menyukai David karena David adalah orang terbaik yang pernah dia temui. Dapat dikatakan bahwa dia telah mencapai keunggulan tertinggi dalam setiap aspek. Tidak ada wanita yang tidak tergoda oleh pria seperti itu. Setelah semakin banyak kontak dengan David, dia juga mulai tenggelam lebih dalam ke perasaannya. Julia ketakutan. Dia tahu hidupnya sudah berakhir. Kecuali David, dia tidak akan lagi menyukai pria lain. Ditambah lagi, dia tidak mau hanya membuat do. Jika dia kehilangan David, dia mungkin akan melajang seumur hidup. Namun, jika dia berbagi David dengan wanita lain, maka itu akan terlalu tak terbayangkan. Lagi pula, bahkan jika dia mau, apakah David akan bersedia? Apakah pacarnya bersedia? Tidak. Apa yang aku pikirkan? Julia dengan cepat menghentikan pikiran itu. Julia, ada beberapa hal yang harus kamu perjuangkan sendiri. Sekali kamu melewatkannya, akan terlambat untuk menyesalinya. Kakek buyut tidak bisa membantumu dengan hal semacam ini, kata Mason sambil menghela nafas. Yang paling dia sesali saat ini adalah tidak bisa menyatukan Julia dan David. Kalau tidak, dia akan damai bahkan jika dia mati. Kakek buyut, aku mengerti, jawab Julia dengan suara rendah. Dia tahu bahwa kakek buyut benar-benar ingin dia bersama David. Ini adalah keinginan kakek buyutnya. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia juga menyukai David dan dia juga ingin bersama David. Namun, David telah menjelaskan bahwa dia punya pacar. Karena dia mengatakan itu berarti dia telah menolaknya. Dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidur David, kan? 4 kekuatan utama lainnya adalah yang pertama menerima berita tentang keluarga Mosley. Kemudian, kekuatan yang setingkat di bawah mereka, seperti keluarga kuat seperti keluarga raja. Pada saat ini, keluarga raja bahkan belum sepenuhnya sadar setelah bagaimana Mason merusak keluarga Haran. 3 hari yang lalu, karena keadaan darurat Selena, keluarga raja harus buru-buru mendukung David sepenuhnya. Meskipun mereka mengirim orang untuk mendukungnya, mereka juga berusaha mengubah pikiran Selena. Bab 782. Mereka berusaha membujuknya pergi dan membujuk David untuk berhenti bekerja untuk Summerland. Sekarang setelah keduanya tidur bersama, dia harus membawa David kembali ke keluarga raja secara langsung dan menjadikannya menantu keluarga raja dengan pikiran yang tenang. Dengan bakat yang ditunjukkan David sekarang, dengan sedikit latihan, dia bisa melakukan hal-hal besar di masa depan. Dia bahkan bisa membantu keluarga raja menjadi kekuatan utama ke-6 di dunia di masa depan. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka tidak terlalu memarahi Selena setelah mengetahui bahwa Selena dan David telah tidur bersama. Mereka bisa melihat bakat David. Orang seperti itu tidak terlalu buruk bagi putri keluarga raja. Namun, menilai dari situasi saat ini di Summerland sekarang, mereka harus membawa David kembali dan mencoba membuatnya menjauhkan diri dari Summerland. Jika tidak, begitu Summerland tidak bisa lagi menahan penyelidikan dari keluarga Haran atau mereka yakin bahwa Mason sudah mati, banyak pasukan akan mengejar Summerland dan itu akan menjadi target pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya di luar negeri. Pada saat itu, mereka juga akan terlibat.
Selena mengerti apa yang dikatakan para tetua dalam keluarga. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Pada saat ini, dia tidak bisa memberitahu mereka situasi sebenarnya. Dia hanya bisa menjanjikan mereka dan mencoba untuk menunda sedikit lebih lama. Dia berharap keadaan akan segera berbalik. Dia 100% yakin bahwa Summerland tidak akan runtuh begitu saja. Dia hanya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dia hanya berharap itu akan segera terjadi. Dalam 2 hari terakhir, para tetua dalam keluarga telah berbicara dengannya beberapa kali dan dia tidak tahu berapa lama dia bisa menahannya. Tanpa diduga, sepotong berita yang mengejutkan semua orang dirilis setelah hanya 3 hari. Bukan saja Mason tidak mati, tetapi dia masih hidup dan sehat di puncaknya. Dalam satu gerakan, dia menimbulkan kerusakan serius pada tim penyelidik yang dipimpin oleh keluarga Haran. Dia membunuh 2 ranker dewa yang terlambat dan 5 ranker dewa tengah. Rekor ini benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan Mason, seluruh keluarga raja bukanlah lawannya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu benar-benar mengejutkan. Selama Mason kekuatan penstabil tidak runtuh, tidak ada yang berani menatap Summerland. Kali ini, seluruh keluarga raja harus berterima kasih kepada Selena. Karena hubungannya dengan David, keluarga raja harus melakukan yang terbaik untuk mendukung Summerland selama masa kesusahan Summerland. Meskipun mereka hanya ingin mendukung David, menantu keluarga raja, apa bedanya? Dari lusinan keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, hanya mereka, keluarga raja, yang sepenuhnya mendukung Summerland. Ini sudah cukup. Upaya gabungan dari lusinan pasukan lain juga jauh dari keluarga raja. Sekarang Summerland telah stabil, mereka, keluarga raja, secara alami akan mendapatkan manfaat paling besar. Pada titik ini, mereka tidak dapat meminta Selena membawa David kembali dan memutuskan hubungan dengan Summerland. Semakin tinggi status David di Summerland, semakin dekat hubungan antara keluarga raja dan Summerland. Pada akhirnya, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh keluarga raja. Dengan sosok kuat seperti Mason yang melindungi Summerland, keluarga raja akan hidup damai dan santai di Summerland. Selena juga lega mendengar kabar tersebut. Dia akhirnya bisa memberikan penjelasan kepada keluarga raja. Bab 783. Namun, sementara keluarga raja masih bersemangat, mereka mendapat berita yang lebih mengejutkan. Keluarga Mosley, salah satu dari 5 kekuatan utama dunia, rumah leluhur diratakan dengan tanah oleh seorang pria yang mengenakan topeng. Tidak hanya anggota keluarga menderita korban berat, tetapi bahkan puncak Gatranker keluarga Mosley, Marlon, terluka parah oleh pria bertopeng. Berita ini bahkan lebih luar biasa daripada berita tentang Mason yang masih hidup. Keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan utama di dunia, dan mereka memiliki puncak Gatranker. Seberapa pentingkah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa? Lihat saja Mason di Summerland. Dapat dikatakan bahwa selama Mason ada, Summerland akan bertahan. Ketika Mason meninggal, Summerland juga akan menghilang. Ini adalah kekuatan pencegah dari Gatranker puncak. Sekarang, kekuatan top dunia dengan puncak Gatranker dipermainkan dan dimusnahkan oleh satu orang tanpa korban bahkan mampu melawan. Lebih penting lagi, orang bertopeng ini ternyata adalah wajah perak Dark Cape. Orang harus tahu bahwa menurut berita dari acara besar orang-orang terpilih di Summerland belum lama ini, wajah perak sangat mungkin berasal dari Summerland berdasarkan tindakannya. Artinya, Summerland sekarang memiliki 2 pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa. Sehat. Semua kekuatan di dunia yang menerima berita ini tercengang. Kekuatan dengan 2 peringkat dewa puncak. Hanya bisa dikatakan bahwa Summerland sangat pandai bersembunyi. Baru saja, itu terlihat sangat lemah, dan sepertinya negara itu akan dihancurkan. Namun, dalam sekejap mata, ia menjadi binatang buas dan memamerkan taringnya. Itu benar-benar membuat semua pasukan sedikit lengah dan mengguncang mereka sampai ke inti mereka. Delmon mengadakan pertemuan keluarga lain hanya beberapa jam kemudian. Inti dari keluarga raja sangat penasaran. Pertemuan keluarga baru saja diadakan pagi ini untuk mengumumkan berita bahwa Mason telah menyebabkan kerusakan serius pada keluarga Haran, dan mereka masih bersemangat. Kenapa dia meminta pertemuan lagi? Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Melihat semua orang ada di sana, Delmon berkata, "Howard, Selena, kalian berdua menghadiri acara akbar orang-orang terpilih di Summerland dan kalian berdua telah bertemu Silverface. Ceritakan pendapat Anda tentang Silverface." Meskipun Howard tidak mengerti mengapa kakeknya tiba-tiba menyebut wajah perak, dia masih berdiri dan berkata, "Kakek, kami tidak begitu mengenal wajah perak. Dia memakai topeng sepanjang waktu dan kami belum pernah melihat wajah aslinya, tapi dia sangat kuat." Delmon mengangguk. "Bagaimana denganmu, Selena? Apa kau punya ide?"
Tidak, kakek, apakah kamu menyatukan kita semua karena sesuatu terjadi pada wajah perak? Tanya Selena. Aku memang memanggil kalian semua ke sini lagi karena wajah perak, kata Delmon sambil mengangguk. Apa yang terjadi dengan Silverface? Kakek, ceritakan apa yang terjadi dengan Silverface, Selena langsung bertanya dengan gugup. Dia tahu identitas wajah perak. Silverface adalah David, dan dia menganggap David sebagai calon suaminya. Jadi, ketika dia mendengar kakek mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi pada Silverface, Selena langsung menjadi gugup. Dia takut sesuatu yang buruk terjadi pada David. Delmon terkejut dengan reaksi gugup Selena. Segera setelah itu, dia menatap Selena dengan napas terengah-engah dan bertanya, Selena, katakan padaku, apakah kamu tahu wajah perak? Tidak, kakek, tolong beritahu aku apa yang terjadi dengan Silverface. Karena kamu tidak mengenal Silverface, mengapa kamu begitu khawatir tentang dia? Katakan padaku, apakah kamu mengenalnya? Ini sangat penting, Selena, kamu selalu menjadi gadis yang baik untukku, dan kamu tidak akan berbohong. Aku tahu Silverface, tapi aku berjanji padanya bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya. Kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan Silverface dulu? Karena tidak bisa mengelak dari topik tersebut, Selena hanya bisa menjawab dengan jujur. Sekarang, kekhawatiran terbesarnya adalah apa yang terjadi pada Silverface. Selena, apakah kamu benar-benar mengenal Silverface? Lalu, apakah dia mengenalmu? Delmon bertanya dengan kaget. Dia sedikit takut Selena hanya akan tahu wajah perak secara sepihak dan wajah perak tidak tahu siapa dia. Jadi, dia bertanya lagi. Ya, jawab Selena. Bab 784. Lalu, bagaimana hubunganmu dengannya? Delmon bertanya dengan gugup lagi. Tidak apa-apa. Kakek, bisakah kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan Silverface dulu? Selena bertanya dengan cemas. Delmon sadar. Semakin dia memandang Selena, semakin gembira dan gembira dia. Cucu perempuan ini tidak hanya terikat pada David, bakat yang tak tertandingi, dia bahkan tahu wajah perak, pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa. Dilihat dari reaksinya, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan mereka berdua. Delmon bahkan mungkin mulai menjalin hubungan dengan keduanya. Dengan kekuatan keluarga raja saat ini, jika ada Gatranker puncak di belakang mereka, kekuatan mereka akan meningkat dengan pesat, dan mereka akan menjadi eksistensi kedua setelah 5 kekuatan utama. Ketika dia memikirkan hal ini, Delmon, seorang lelaki tua yang terbiasa dengan perubahan di dunia, juga merasakan jantungnya berdetak lebih cepat saat ini. Selanjutnya, Delmon memberitahu semua orang bagaimana Silverface melawan keluarga Mosley sendirian. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Delmon, seluruh aula menjadi sunyi. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada berita bahwa Mason masih hidup. Kemudian, semua orang menatap Selena. Karena dia baru saja mengatakan bahwa dia mengenal wajah perak dan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa ini, apa artinya itu? Semua anggota inti keluarga raja mengerti. Selena tercengang ketika mendengar berita itu. Kejutan di hatinya lebih kuat dari orang lain. Itu karena dia tahu identitas sebenarnya dari wajah perak. Wajah perak adalah David. Apakah ini berarti bahwa David sekarang adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak peringkat dewa? Dia berdiri di puncak ekosistem dunia. Selena menunjukkan senyum pahit. Keduanya tidak jauh berbeda dalam hal usia, kan? Namun, kesenjangan kekuatan ini terlalu besar. Adapun orang nomor satu lainnya di antara generasi muda di berbagai bidang, mereka tidak bisa dibandingkan dengan David sama sekali. Mereka adalah dunia yang terpisah. Namun, pada saat itu, Selena merasa bangga di hatinya. Ini adalah calon suaminya. Seseorang yang kepadanya dia bersedia menunjukkan segalanya, termasuk jiwa dan tubuhnya. Semakin baik David, semakin membuktikan bahwa Selena memiliki selera yang baik. Baiklah, dia harus segera menjalin hubungan di antara mereka berdua. Selena cukup percaya diri. Dia yakin bahwa dia tidak kalah dengan siapapun dalam aspek apapun. Ditambah lagi, dia tahu David punya perasaan padanya. Namun, satu-satunya masalah adalah bahwa David sudah punya pacar. Dia harus sangat menyukai pacarnya. Karena itu, sepertinya dia harus mulai dengan pacar David. Bab 785. Selena, bisakah kamu mengundang wajah perak ke rumah sebagai tamu? Delmon bertanya penuh harap. Selama wajah perak, puncak Gatranker, datang ke keluarga raja sebagai tamu, status keluarga raja akan langsung naik. Semua anggota inti keluarga raja di aula menatap Selena, menunggu jawabannya. Kakek, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Aku berjanji pada Silverface bahwa aku tidak akan mengungkapkan identitasnya.
Kamu tahu konsekuensi dari membuat orang yang begitu kuat marah, jadi lupakan saja untuk saat ini, jawab Selena. Kalau begitu, lupakan saja. Jangan membuat wajah perak marah, kamu harus menjaga hubungan baik dengannya karena ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga raja, kata Delmon dengan kecewa. Bukan hanya dia yang kecewa. Inti dari keluarga raja di aula menunjukkan ekspresi kecewa juga. Sekarang, siapa yang tidak ingin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi ini di puncak peringkat dewa? Selena juga menyadarinya. Dia berkata lagi, tapi jangan khawatir, kakek, saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Silverface. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya sekarang, jadi dia selalu memakai topeng. Jika dia mengungkapkan identitasnya suatu hari nanti, saya berjanji aku akan mengundangnya sebagai tamu. Mata Delmon berbinar ketika dia mendengar kepastian Selena. Dia buru-buru berkata, bagus sekali. Selena, hubunganmu dengan Silverface harus berlanjut. Akan lebih baik jika kamu bisa lebih dekat dengannya. Keluarga raja akan sepenuhnya mendukungmu dengan apapun yang kamu butuhkan. Oke, kakek, jawab Selena. Juga, Selena, karena kamu memiliki hubungan dengan David, Summerland sekarang stabil dan David akan segera kembali. Dia masih muda dan aku yakin dia sangat bersemangat sekarang. Kamu harus pindah dan tinggal bersamanya, tambah Delmon. Idenya sederhana. Meskipun wajah perak mengenal Selena, mustahil untuk mengikatnya ke dalam keluarga raja. Itu akan cukup untuk menjaga hubungan baik dengannya. Namun, David adalah menantu keluarga raja. Dia memiliki peluang yang cukup bagus untuk menjadi puncak Gutranker di masa depan dan keluarga raja akan menjadi dermawan terbesar dalam kasus ini. Hah, kakek, bukankah ini terlalu cepat? Kata Selena sambil tersipu. Cepat, apakah secepat kalian berdua? Delmon membalas. Dia tidak terlalu curiga dengan hubungan Selena dengan David. Terakhir kali Selena dikirim ke acara akbar orang-orang terpilih di Summerland, dia dikirim dengan tujuan menikahi orang nomor satu di antara generasi muda di Summerland. David memang yang paling menonjol di antara semua orang. Namun, pada saat yang sama, dia juga seorang pemuda yang penuh semangat. Selama Selena mengambil inisiatif, Delmon benar-benar tidak berpikir David bisa menolak. Atau setidaknya tidak ada pemuda yang bisa menolak. Baiklah, saya mengerti. Baiklah, semuanya, bubar. Dalam sehari, dua peristiwa mengejutkan berturut-turut menyapu dunia seperti badai. Namun, kecepatan setiap orang menerima berita itu berbeda. Itu dimulai dengan kekuatan besar terlebih dahulu dan kemudian perlahan menyebar ke telinga beberapa kekuatan kecil. Tentu saja, reaksinya sama dalam kekuatan kecil. Di mata orang biasa, berita semacam ini berada di luar jangkauan mereka. Semua keluarga dan sekte tersembunyi di Summerland, kecuali keluarga raja, memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka. Mereka sangat menyesalinya. Mengapa mereka tidak menawarkan bantuan ketika tim disiplin Summerland meminta dukungan? Summerland memiliki dua pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gutrank dan mereka sudah menjadi salah satu dari 5 kekuatan utama. Semua kekuatan lain hanya menunjukkan satu puncak Gutranker. Ketika keluarga raja sepenuhnya mendukung Summerland, mereka menunggu untuk menyaksikan keluarga raja mempermalukan diri mereka sendiri. Besar. Keluarga raja awalnya adalah keluarga tersembunyi nomor 1, sekarang mereka bertaruh besar-besaran di Summerland dan menang. Siapa yang bisa menggoyahkan posisi ini di masa depan? Kesenjangan di antara mereka hanya akan semakin lebar. Keluarga raja pasti akan menonjol. Tidak heran keluarga raja telah menjadi keluarga tersembunyi nomor 1 selama bertahun-tahun. Mereka memiliki mata yang sangat bagus. Dan ini membuat pasukan lain merasa malu. Adapun keluarga Dominic dan Star Alliance. Bab 786. Tampaknya mereka telah benar-benar menghilang di tanah Summerland. Tidak ada berita tentang mereka sama sekali. Saat ini, mereka hanya ingin mencari tempat untuk bersembunyi dengan baik dan tidak ketahuan oleh Summerland. Kalau tidak, itu akan menjadi hari di mana seluruh keluarga mereka akan musnah. Setelah apa yang mereka lakukan di Summerland, mereka ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup mereka dalam ketakutan. Mereka mungkin ditemukan suatu hari dan dihapus dari muka bumi. Hari berikutnya. Springfield di Summerland. Di dalam markas East League Capitals. Pearl bekerja di kantor manajer umum. Setelah kembali ke Summerland dan mengalami peristiwa itu bersama Walt, dia hanya beristirahat selama 2 hari sebelum kembali ke Springfield untuk mulai bekerja. Meskipun David memintanya untuk mengambil lebih banyak hari libur, David sibuk, dan dia bosan tinggal sendirian. Jadi, dia datang ke Springfield dan mulai bekerja. Cincin cincin cincin. Cincin cincin cincin. Pearl, yang terkubur dalam pekerjaannya, mendengar teleponnya berdering. Kemudian, dia mengangkat telepon dan melihatnya. Itu dari bawahan yang pergi ke luar negeri bersamanya.
Sebelum dia pergi, dia juga menyerahkan semua pekerjaannya di luar negeri kepada bawahan. Halo, Mutiara menjawab telepon. Halo, Nona Warner. Suara wanita datang dari telepon. Apakah ada yang salah? Mutiara bertanya. Miss Warner, Anda meminta saya untuk diam-diam menanyakan tentang keluarga Mosley dan saya baru saja membayar mahal untuk mendapatkan berita tentang keluarga Mosley dari seorang rekan. Oh, katakan sekarang. Apakah keluarga Mosley melakukan sesuatu yang besar baru-baru ini? Mutiara bertanya dengan penuh semangat. Ketika dia mendengar bahwa itu tentang keluarga Mosley, dia langsung menjadi gugup. Keturunan langsung dari keluarga Mosley, Walt, masih ditahan di Summerland. Dengan kekuatan keluarga Mosley, mereka tidak akan membiarkan ini begitu saja. Begitu pihak lain menjadi serius, dia benar-benar takut David akan terluka. David adalah segalanya bagi Pearl sekarang. Bahkan jika David menyuruhnya untuk tidak khawatir, bagaimana mungkin dia tidak? Dia sudah lama berada di luar negeri, jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan keluarga Mosley. Begitu orang-orang mendengar nama keluarga itu, semua orang yang berhubungan dengannya akan lari bersembunyi seperti tikus yang bertemu kucing. Bahkan ada beberapa konglomerat besar yang lebih kuat dari ibu kota Liga Timur yang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengintip. Mereka ketakutan hanya dengan nama keluarga, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Mosley. Dia juga menemukan bahwa keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar utama di dunia. Sementara itu, Summerland juga termasuk di antara 5 kekuatan ini. Artinya, hanya seluruh negara Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga Mosley. Bahkan jika David memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak dapat menandingi seluruh Summerland. Setelah keluarga Mosley bernegosiasi dengan Summerland di bawah nama keluarga mereka, David mungkin menjadi orang buangan. Bahkan ada beberapa konglomerat besar yang lebih kuat dari ibu kota Liga Timur yang sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani mengintip. Mereka ketakutan hanya dengan nama keluarga, yang menunjukkan betapa kuatnya keluarga Mosley. Dia juga menemukan bahwa keluarga Mosley adalah salah satu dari 5 kekuatan besar utama di dunia. Sementara itu, Summerland juga termasuk di antara 5 kekuatan ini. Artinya, hanya seluruh negara Summerland yang bisa bersaing dengan keluarga Mosley. Bahkan jika David memiliki latar belakang yang kuat, dia tidak dapat menandingi seluruh Summerland. Setelah keluarga Mosley bernegosiasi dengan Summerland di bawah nama keluarga mereka, David mungkin menjadi orang buangan. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia bisa menyelamatkan David? Bab 787. Nan, Warner, menurut kabar yang baru kudapat, keluarga Mosley memang mengambil langkah besar. Tidak diketahui siapa yang mereka sakiti, tetapi orang itu pergi ke rumah mereka. Apa, orang itu pergi ke rumahnya? Apa yang terjadi? Tolong beritahu saya dengan jelas, saya sangat cemas, tanya Pearl cepat. Seseorang menerobos masuk ke rumah leluhur keluarga Mosley kemarin dan kastil yang mereka miliki yang telah ada selama ratusan tahun diratakan dengan tanah. Tampaknya banyak anggota keluarga Mosley juga tewas dan terluka. Kali ini bisa dikatakan keluarga Mosley mengalami kerugian besar. Saya mendengar bahwa keluarga Mosley sangat mendominasi, dan mereka selalu menjadi pengganggu, jadi saya tidak menyangka hal ini terjadi pada mereka hari ini. Pearl tercengang ketika mendengar berita itu. Rumah leluhur keluarga Mosley diratakan dengan tanah. Keluarga menderita banyak korban. Siapa yang akan memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap keluarga Mosley? Ini adalah pemusnahan seluruh keluarga. Siapa orang yang sangat membenci keluarga Mosley? Pearl tiba-tiba teringat sosok. Apakah itu David? Dia bilang dia tidak takut dengan keluarga Mosley dan dia bahkan akan mengejutkanku. Mungkinkah ini? Apakah dia membalas saya dengan kejatuhan keluarga Mosley? Apa itu mungkin? Sangat. Tidak ada kebetulan seperti itu di dunia. Keluarga Mosley telah ada selama ratusan tahun. Mereka sangat kuat, dan mereka membuat takut banyak orang. Namun, mereka diserang saat ini dan rumah leluhur mereka yang telah ada selama lebih dari 100 tahun juga dihancurkan. Selain David, Pearl tidak dapat memikirkan siapapun yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan ini. Bahkan jika pasukan lain ingin menyerang keluarga Mosley, mereka tidak akan memilih untuk melakukannya dengan cara ini. Namun, saat ini, Pearl masih memiliki tanda tanya yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia sangat ingin mengetahui seluk-beluk masalah ini. Jika keluarga Mosley bisa menjadi peringkat di antara 5 kekuatan besar teratas di dunia. Kalau begitu, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Jika David benar-benar orang yang melakukan ini pada keluarga Mosley, lalu bagaimana dia sekarang? Di mana dia? Apakah dia menderita luka? Apakah lukanya serius? Apakah dia akan pulih di tempat di mana tidak ada orang di sekitarnya?
Ketika Pearl memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Tahukah kamu siapa yang menyebabkan keluarga Mosley menderita kerusakan yang begitu parah? Apakah itu laki-laki atau perempuan? Berapa umur mereka? Berapa tinggi mereka? Berapa beratnya? Pearl bertanya dengan suara yang hampir bergetar. Mas Warner, saya tidak tahu semua detailnya. Saya hanya tahu bahwa orang ini memakai topeng. Saya tidak berpikir ada yang tahu siapa mereka. Oh, baiklah. Terima kasih. Aku harus pergi sekarang, jadi aku tutup saja dulu. Pearl menutup telepon dengan tangannya yang gemetar. Dia tidak bisa menghentikan air matanya jatuh. Mereka jatuh di mejanya satu persatu. David, apakah itu kamu? Kamu ada di mana? Pearl dengan cepat mencari nomor telepon David. Kemudian, dia menenangkan diri dan menelepon David. Bip bip bip. Sementara Pearl menunggu dengan cemas, seseorang akhirnya mengangkat teleponnya. Kemudian, sebuah suara yang familiar berkata, "Halo, Miss Pearl." "Davi, kamu di mana sekarang?" Pearl bertanya dengan suara gemetar. "Ada apa, Nona Mutiara?" tanya Daud. Bab 788. Dia dapat mendengar bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena nada suara Pearl. "Tidak ada, kamu memberitahuku di mana kamu berada." Setelah Pearl selesai berbicara, dia dengan cepat menambahkan, "Jangan bohong." Aku, uhuk. Sebelum David selesai berbicara, dia terbatuk beberapa kali. Pearl mendengar David batuk terus-menerus dan merasakan sakit yang tajam di hatinya. Dia tidak bisa menahan air matanya lagi dan mereka mengalir panik. Dia dengan cepat menutup mulutnya dengan tangannya, berusaha untuk tidak membiarkan dirinya menangis keras. "David, kamu, ada apa denganmu?" Pearl bertanya dengan suara terisak. "Saya baik-baik saja, batuk. Nona Pearl, ini hanya flu ringan, jangan khawatir," jawab David. "Di mana kamu sekarang?" "Aku punya sesuatu untuk diurus di Falconia, aku akan segera kembali, Nona Pearl, kamu tidak perlu khawatir tentangku, ini pertama kalinya aku di sini, jadi aku hanya tidak terbiasa dengan itu. Aku akan segera sembuh." Batuk terus-menerus David datang melalui telepon. Pearl merasa seolah-olah hatinya telah ditusuk dengan pisau. Dia tidak bodoh. Keluarga Mosley dihancurkan, dan David kebetulan berada di Falconia. Selain itu, karena urusannya sendiri, David menjadi musuh bebuyutan keluarga Mosley. Bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Sebagai manajer umum ibu kota Liga Timur, Pearl bisa dianggap berada di kelas atas. Dia sudah lama tahu tentang keberadaan seniman bela diri. Fisik seorang seniman bela diri jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka tidak bisa masuk angin. David pasti terluka. Setelah menghubungkan semua titik, Pearl hampir yakin bahwa David adalah orang yang menerobos masuk ke kediaman Mosley dengan topeng dan menyebabkan semua korban tersebut. Plus, dia hanya melakukan ini karena dia ingin membalaskan dendamnya. Sekarang, dia bahkan terluka karena ingin membalaskan dendamnya. "David, bisakah kamu berhenti berbohong padaku? Apakah kamu terluka?" Pearl bertanya sambil menangis. Bagaimana aku bisa terluka? Nona Pearl, berhentilah berpikir berlebihan. Kemarin, seseorang yang memakai topeng masuk ke rumah keluarga Mosley. Mereka menghancurkan rumah leluhur keluarga Mosley yang telah ada selama ratusan tahun dan menyebabkan banyak korban jiwa bagi keluarga Mosley. "David, apakah kamu orang itu? Selain Anda, saya tidak bisa memikirkan orang lain yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk melakukan hal seperti itu." "Miss Pearl, jadi kamu sudah tahu. Aku berencana untuk kembali dan memberimu kejutan." Ketika David melihat bahwa dia telah terungkap, dia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Bagaimanapun, Pearl akan mengetahuinya cepat atau lambat. Hanya saja dia terkejut Pearl akan mendapatkan berita begitu cepat. "David, kenapa kamu melakukan ini? Anda bahkan tidak memikirkan keselamatan Anda sendiri untuk membalaskan dendam saya. Jika sesuatu terjadi pada Anda, apa yang harus saya lakukan?" Pearl akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak keras. "Nona Pearl, jangan menangis. Saya yakin bahwa saya bisa melakukannya. Kalau tidak, saya tidak akan sebodoh itu untuk menghadapi mereka secara langsung," David dengan cepat menghibur. "Percaya diri. Jika Anda percaya diri, mengapa Anda terluka? Itu hanya cedera ringan. Saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari pemulihan." Keluarga Mosley hampir hancur sendiri, dan bahkan Grandmaster mereka terluka parah. "Saya percaya mereka tidak akan dapat pulih untuk waktu yang lama. Bagaimana menurutmu, Nona Mutiara?" Batuk. "Aku luar biasa, kan?" kata David dengan bangga. "David, apakah menurutmu aku akan senang jika kamu melakukan ini?" "Anda salah," Pearl berkata dengan marah sambil menangis. "Hah, Nona Pearl." Petik 2. David tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu.
Awalnya, tujuan utama dia mengambil tindakan terhadap keluarga Mosley kali ini adalah untuk membalaskan dendam Parok. Karena Walt si hedonis ingin menggunakan kekuatan pencegah dari keluarga Mosley untuk memaksa Pearl tunduk padanya, maka dia akan bertindak langsung melawan sumbernya. Dia akan menghancurkan harapan Walt dan membiarkannya mati dalam keputusasaan. Namun, jawaban Miss Pearl membuatnya sedikit linglung. Bukankah seharusnya Nona Pearl senang dan bersemangat? Kenapa dia terdengar sangat marah? David bingung. Bab 789. David, aku benci Walt dan kuharap semua hal buruk dalam hidup terjadi pada semua orang di keluarganya, tapi aku tidak ingin kamu terluka. Bahkan jika Anda menggabungkan semua kehidupan orang-orang di keluarga Mosley, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan sehelai rambut pun di kepala Anda. Saya tidak ingin Anda pergi ke keluarga Mosley untuk membalaskan dendam saya tidak ingin Anda terluka demi saya hanya ingin Anda sehat, apakah Anda mengerti? Mutiara menangis. Daud tertegun. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergerak. Dia tidak menyangka dirinya memiliki tempat yang begitu penting di hati Parol. Nona Parol, berhentilah menangis, aku mengerti, bisik David. Kamu tidak mengerti. Jika Anda mengerti, Anda tidak akan melakukannya dan membuat saya sangat khawatir tentang Anda. Nona Parol, ini hanya apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tetapi apakah Anda tahu apa yang saya pikirkan di dalam hati saya? Saya tidak akan membiarkan siapapun memperlakukan Anda seperti itu, tidak peduli siapa dia atau seberapa kuat latar belakangnya, saya tidak akan membiarkan dia menggertak Anda seperti itu. Saya percaya diri untuk melawan mereka kali ini, tetapi bahkan jika tidak, saya pasti akan membuat keluarga Mosley membayar harganya. Sekarang, giliran Pearl yang tertegun. Dia seharusnya bahagia saat ini karena kata-kata David menunjukkan bahwa dia juga sangat penting baginya. Namun, dia tidak bisa menghentikan air matanya. David, aku ingin melihatmu sekarang. Aku ingin melihatmu saat ini juga, segera. Tunggu aku. Pearl menutup telepon setelah berbicara. Setelah dia berkemas, dia menuju ke bandara. David berada di kota yang paling dekat dengan perkebunan keluarga Mosley di Falconia saat ini. Dia tersenyum pahit ketika dia mendengarkan nada Doal di telepon. Dia akan kembali ke Summerland, jadi mengapa Nona Pearl datang ke sini saat ini? Lupakan saja, aku akan menunggunya saja. Batuk-batuk-batuk. Setelah itu, David batuk beberapa kali. Kali ini, meski kediaman Mosley rusak parah, seluruh keluarga Mosley juga mengalami kerugian besar. Daud. Namun, Marlon juga tidak lemah. Bagaimanapun, dia maju untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi di puncak Gatreng beberapa dekade yang lalu. Marlon menemukan kelemahan pada David, yang menyebabkan David mengalami pukulan berat dan melukai organ tubuhnya. Meski tidak terlalu serius, butuh beberapa hari juga untuk pulih. Itu sebabnya dia tidak pulang kemarin. David adalah seorang ahli pengobatan tradisional, jadi dia tahu betul kondisinya. Dia seharusnya tidak terlalu banyak bergerak setelah terluka kemarin, dan dia harus tinggal untuk hari lain. Setelah perawatan tadi malam, dia merasa jauh lebih baik, dan dia siap untuk kembali hari ini. Namun, Pearl mengetahui apa yang telah terjadi dan akan datang. Jadi, David hanya bisa menunggu Pearl datang. Saat sore hari. Ketuk-ketuk-ketuk. Terdengar ketukan di pintu kamar hotel tempat David menginap. Dia bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Saat dia membuka pintu, David melihat wajah cantik menangis. Sebelum dia bisa menjawab, dia mencium aroma manis dan tubuhnya dipegang erat oleh Pearl. David secara pasif mundur beberapa langkah. Kemudian, dia dengan lembut menutup pintu. Pearl hanya memeluk David dengan erat dan tidak berbicara. Sementara itu, David juga diam dengan bijaksana. Setelah beberapa menit, Pearl melepaskan David. Kemudian, dia hanya menatapnya diam-diam sementara David juga melihat ke belakang ke wajah cantik di depannya. Bab 790. Matanya sedikit merah dan bengkak. Rupanya, dia sudah lama menangis. Nona Pearl. David membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak menyangka Pearl tidak memberinya kesempatan sebelum mendorongnya ke tempat tidur. Namun, saat David jatuh di tempat tidur, dia mengeluarkan suara kesakitan. Apa masalahnya? Apa yang salah? David, apakah aku menyakitimu? Di mana? Tunjukkan kepadaku. Pearl dengan cepat bangkit dari David dan bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, Nona Pearl, ini hanya luka ringan. Saya seorang dokter, jadi saya mengerti situasi saya dan saya akan baik-baik saja dalam 2 hari lagi, David duduk dan berkata. Dia melakukan itu dengan sengaja. Cederanya tidak serius, dan setelah mengobati dirinya tadi malam, dia hampir sembuh. Alasannya adalah dia khawatir keadaan akan segera lepas kendali.
Menilai dari sikap Miss Pearl, sepertinya dia tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melakukan ini untuk menenangkan Nona Pearl. Meskipun dia sudah lama menahan diri, tidak adil bagi Nona Pearl jika dia tidur dengannya seperti ini karena dia punya pacar. David, di mana kamu melukai dirimu sendiri? Katakan padaku. Pearl bertanya dengan cemas. Saya mengalami sedikit trauma di dada saya, tapi saya baik-baik saja, jawab David. Apa, cedera dada? Cedera pada organ internal Anda adalah masalah besar. Ayo, David, aku akan membawamu ke rumah sakit. Pearl berdiri dan mencoba menyeret David ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Nona Pearl, saya tidak perlu pergi ke rumah sakit. Para dokter di rumah sakit tidak sebaik saya. Ini benar-benar hanya luka ringan. Saya tidak akan bercanda dengan tubuh saya, kata David. Betulkah? Mutiara bertanya dengan tidak percaya. Betulkah? David menjawab dengan tegas. Bagus. Jika Anda merasa tidak enak badan, pastikan untuk memberitahu saya dan saya akan membawa Anda ke rumah sakit. Baik. Keduanya terdiam beberapa saat. Pearl adalah orang pertama yang bertanya, David, apakah yang Anda katakan di telepon itu benar? Apa? Tanya Daud. Bahwa kamu tidak akan membiarkan siapapun menggertakku, tidak peduli siapa itu. Titik petik 2. Tentu saja, Miss Pearl, kecuali Anda bersedia, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memaksa Anda untuk melakukan apapun, bahkan Tuhan sendiri, jawab David dengan serius. Kalau begitu, tidurlah denganku sekarang, kata Pearl sambil menatap David. Hah, Daud tertegun. Aku berkata, aku ingin kamu tidur denganku sekarang, ulang Pearl. Nona Pearl, kita tidak bisa melakukan ini. Saya akan melakukan hal lain, tetapi bukan ini karena itu tidak adil bagi Anda, kata David dengan senyum masam. Kenapa tidak? Bagaimana itu tidak adil bagi saya? Aku menyukaimu dan kamu memiliki aku di hatimu, David. Aku tidak bisa jatuh cinta dengan orang lain dalam hidupku kecuali kamu. Petik 2. Aku punya pacar, kata David dengan suara berat. Aku tidak peduli. Saya hanya ingin Anda. Aku hanya ingin memilikimu, meski hanya 1 jam, David, bisakah kau meninggalkanku dengan kenangan yang baik? Air mata mengalir di wajah Pearl lagi saat dia berbicara. Nona Pearl, saya tidak bisa. Hanya saja kami terlambat bertemu. Celia adalah teman sekelas SMA saya. Dia telah menungguku selama beberapa tahun, jadi aku tidak bisa mengecewakannya. Lalu kenapa kau begitu baik padaku? Karena aku juga memilikimu di hatiku. Aku ingin melindungimu dan aku tidak ingin ada yang menyakitimu. Sayangnya, saat ini, saya tidak bisa memberikan apa yang Anda inginkan, kata David kesakitan. Dia sangat berkonflik sekarang. Dia sudah memiliki Celia di hatinya, tapi sekarang, Pearl juga masuk ke dalamnya. Bisakah dia melihat Pearl jatuh ke pelukan pria lain? Tentu saja tidak. Karena itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu seperti memasuki jalan buntu. Bersambung.